Nah, tadi kan Bapak sempat bilang bahwa untuk mengisi masa berkabung ini ada berpuasa. Nah, tapi kita kan juga sebenarnya masih agak bingung dikit, Pak. Puasanya itu puasa yang seperti apa? Apakah seperti saudara-saudara kita yang di seberang, ataukah kita punya tradisi puasa sendiri? Oke, nah kalau ditanya apakah kita ada puasa khusus, caranya dan sebagainya, tidak ada ya. Kita berbeda dengan saudara kita yang memang sudah ada sistematisnya, sudah ada gitu. Kita berbeda. Sehingga pada saat kalau orang Kristen biasanya memang waktunya itu adalah masa raya Rabu Abu sampai masa raya Paskah nanti minus hari Minggu. Jadi kalau orang Kristen kalau masuk dalam Rabu Abu sampai Paskah itu berpuasa kecuali hari Minggu. Hari Minggu misalnya contohnya puasanya tidak makan. Ya puasa tidak makan. Maka hari Minggu jangan kamu berpuasa, kamu harus bersukacita. Apa? Karena hari itu adalah hari kebangkitan, hari perayaan dan sukacita, maka tidak puasa. Kalau Pak David sendiri puasanya puasa yang bagaimana, Pak? Yang pasti puasa ini kan adalah segala sesuatu yang kelemahan kamu anggap paling lemah. Misalnya rokok, terus minum. Puasa itu jadi diibaratkan seperti pantang gitu ya, Pak? Pantang dari kelemahan kamu. Jadi tidak harus selalu makan, nggak minum. Kita mindsetnya kita kan selalu bilang sudah terbiasa di Indonesia puasanya makan dan minum. Padahal tidak harus itu. Apa yang menjadi kesukaan dan kelemahan kita? Kalau misalnya kita lemah terhadap K-pop, drama Korea gitu, bisa tuh Pak? Bisa. Jadi selama itu kita berpuasa untuk tidak melakukan itu, kalau kita jadi candu gitu kan ya. Biasanya kalau saya 40 hari itu tidak main sosial media. Full 40 hari tidak main sosial media. Jadi lebih tenang sih memang. Nah terus kalau misalnya kayak sekarang Pak, kayak tadi kita udah tentuin nih, misalnya kayak saya suka makan daging sapi, terus saya akan berusaha nggak makan daging sapi selama 40 hari demi pantang ini. Terus tapi apakah kita cuma pantang itu aja Pak? Ataukah dalam masa berpantang ini kita ada lagi yang harus dilakukan? Kayak misalnya kita harus penghayatan apa lagi gitu? Yang jelas menahan segala emosi dan sebagainya sih. Tapi untuk tradisi tata apa yang harus kita lakukan itu tidak ada. Nah, berjalan seperti sehari-hari, tapi ada beberapa hal yang dipantangkan. Sebenarnya bukan hanya berpantang tapi juga berkomitmen. Jadi seandainya 40 hari saya mau baca Alkitab dan sebagainya, itu juga komitmen. Jadi bukan hanya berpuasa tapi berkomit. Ya, puasa itu kan melakukan komitmen. Jadi misalnya kita mau komit, kita mau baca ini sampai ini gitu, itu bisa dilakukan. Oh iya benar, apalagi kayak Pak David tadi contohnya adalah pantang sosial media ya Pak. Jadi untuk mengisi waktu ya mau nggak mau ya menggali lebih dalam Alkitab Kalau ya Pak. 40 hari saya mau komitmen untuk baca buku, 2 buku, 3 buku gitu kan. Bisa seperti itu. Jadi komit tentang janji iman kita. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak, kan ada beberapa jemaat yang mungkin baru bergabung bersama dengan kita di GKI gitu ya. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi nggak sih Pak mengenai APD itu seperti apa gitu loh Pak? APD itu kan aksi penyangkalan diri. Setelah kita menyangkal diri, kita berkomitmen, kita memberikan sebagian berkat dari Tuhan pada orang lain. Lalu nanti gereja yang artinya terkhususnya dari panitia Paskah di GKI Kota Wisata akan memilih mungkin antara panti asuhan, panti werda atau panti rehabilitasi, tergantung pilihan dan itu menjadi komitmen.
Jadi Bapak dan Ibu yang mau ikut bisa bersama-sama komitmen dan sebagian berkat, sebagian aksi dari yang kita sudah menyangkali diri, juga membagi berkat kepada orang-orang yang berkekurangan. Sehingga Paskah ini bukan hanya sekedar perayaan diri kita, tapi perayaan bagaimana Tuhan mau datang, Tuhan mau hadir untuk menyelamatkan semua manusia. Bapak dan Ibu, selamat merayakan masa raya Prapaskah. Semoga kita bisa komit untuk menyangkal diri, berkorban, dan melakukan puasa. Dan Tuhan akan selalu memberkati aksi penyangkalan diri.